Halo, balik lagi sama Kak Noval. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SIMAK UI tahun 2019 nomor 51. Dan di sini saya punya diketahui ada atom S, atom O. Nah, dua atom ini dapat membentuk tiga senyawa. Yang pertama ada SO, SO2, dan SO3. Yang namanya ini ya, monoksida, dioksida, dan trioksida. Yang ditanya adalah ini disebut yang termasuk ke dalam senyawa polar. Oke, kita bahas dulu sedikit yang disebut dengan senyawa polar. Ya, polar itu sebenarnya arti katanya adalah dari kata bahasa Inggris yaitu polar ya, yang artinya adalah kutub. Oke, artinya adalah kutub. Nah, kutub berarti kan tandanya kalau dalam magnet kita punya ada kutub utara, ada kutub selatan, gitu kan. Ada juga yang mendefinisikan kutub itu kutub positif dan kutub negatif. Nah, untuk pada bidang kimia, setiap senyawa itu punya kutub. Ya, ada yang punya, ada yang tidak. Yang tidak disebut dengan nonpolar atau tidak memiliki momen dipol, sedangkan yang polar artinya yang memiliki momen dipol. Nah, di sini disebut dengan polar. Nah, untuk pada senyawa kimia, polarnya itu yang diketahui adalah positif dan negatif. Nah, ini ditentukan oleh siapa? Oleh jumlah elektron. Ya, ditentukan oleh elektron. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk senyawa SO. S dan oksigen. Cara menentukannya adalah kita harus tentukan struktur Lewisnya dahulu. Ya, tentukan struktur Lewis S dan O. S dan O keduanya sama-sama golongan 8. Kalau saya, maaf, keduanya sama-sama golongan 6. Artinya elektron valensinya adalah 6 dan membutuhkan dua elektron untuk mencapai aturan oktet. Ya, karena oksigen butuh dua, ya, karena oksigen butuh dua, dia akan memberikan dua kepada sulfur. Sulfur pun juga sama akan memberikan dua, sehingga struktur Lewisnya adalah seperti ini. Dengan ada elektron bebasnya di sini ya. Oke. Nah, perhatikan baik-baik. Untuk senyawa yang terdiri dari dua atom, jika kedua atom tersebut berbeda, maka ini senyawanya adalah termasuk ke dalam senyawa polar. Oke, saya ulang. Jika suatu senyawa terdiri dari dua senyawa yang berbeda atau istilahnya adalah heterogen ya, dua senyawa yang heterogen, ada S dan O, maka disebut dengan senyawanya adalah senyawa polar. Oke, kenapa bisa begitu? Ya, kalian bayangkan saja, bayangkan ya, adik-adik coba bayangkan untuk O di sini, elektron totalnya ada 8, ya kan? Dia punya elektron 8. Total dari elektron yang sulfida S, sulfur, ada 16 elektron. Berarti secara logika, tarikan elektronnya itu kan akan lebih banyak yang S ya. Dia akan lebih negatif gitu. Sedangkan yang oksigennya lebih kurang negatif karena jumlah elektronnya sedikit. Artinya kan seakan-akan kayak oksigen itu lebih positif daripada sulfur. Nah, maka ini disebut adanya kutub positif dan kutub negatif pada senyawa. Jadi pahamin ya, kenapa SO itu berbeda. Ya, disebut dengan polar. Selanjutnya kita akan membahas tentang SO2 dan SO3. Nah, caranya sama, tentukan dulu struktur Lewisnya. Misal saya buatkan di sini S dan O. Nah, kemudian kalau yang masih bingung cara menentukan struktur Lewis, kalian pastikan saja, berikan saja garis dulu ini untuk masing-masingnya ini garis ini dulu. Oke, garis ini menandakan apa? Adanya elektron yang saling tukar, saling beri. Ya, sekarang langsung kita ingat aturan yang tadi, karena keduanya sama-sama golongan 6, artinya oksigen dan S itu sama-sama membutuhkan dua elektron. Di sini satu garis mewakili dua elektron, satu elektron dari S, satu elektron dari oksigen. Ya, berarti oksigen yang ini baru memenuhi satu elektron. Ya, dia masih kurang satu elektron lagi agar bisa mencapai aturan oktet. Maka S ini akan memberikan satu lagi. Terbentuklah ikatan. Nah, sisa
elektron milik oksigen yang tidak dipakai untuk berikatan membentuk ikatan kovalen. Kemudian selanjutnya yang di sini, S yang di sini. S di sini sudah memberikan 1 elektron kepada oksigen. Ya, 1 elektron sudah diberikan. S di sini sisa berapa? Berarti sudah terpakai 1, 2, 3. Dari 6 sudah terpakai 3. Artinya masih ada 3 lagi elektron yang belum dipakai. Ya, ya. Masih ada 3 lagi kan elektron yang belum dipakai. Oke. Terus S ini sudah terpenuhi belum jumlah oktetnya? Sudah ya. Ini 1 ya kan, masuk. Ini juga 2 masuk. Berarti S itu sebenarnya udah terpenuhi. Kok masih bisa ingat sama oksigen? Karena S adalah periode ketiga maaf. Artinya dia punya subkulit D. Maka ada yang namanya anomalisasi terhadap ikatan. Jumlahnya dia tidak oktet, dia bisa menerima elektron lebih banyak. Oke, jadi bagaimana ini? Kalau sudah seperti ini, apa yang dilakukan oleh S? Sudah lengkap nih. Oh, S udah nggak butuh, maka S bisa melakukan sebuah ikatan yang biasa kita kenal dengan ikatan koordinasi ya. Jadi S itu memberikan elektronnya kepada oksigen. Jadi oksigen di sini tidak mengeluarkan elektron sama sekali, tapi dia bisa mengikat sulfur. Maka di sini elektron yang tersisa dari oksigen di sini adalah 6 ya. Oke. Terus S-nya sisa berapa? Karena di sini sudah dipakai 1, 2, 3, 4, maka sisa dari elektronnya adalah 2. Pas ya, 6. Sudah masuk 2 jadi 8. Oke. Nah, untuk senyawa yang lebih daripada 2, jika atom pusatnya memiliki pasangan elektron bebas seperti ini nih, ini disebut dengan pasangan elektron bebas, maka ini dikategorikan sebagai senyawa polar. Nah, berarti jawabannya sudah jelas ya. Jawabannya sudah jelas antara SO dan SO2. Ya. Oh, ada pilihan yang E nih, ketiganya. Nah, apakah mungkin yang ketiganya? Oke, kita cek dulu ya untuk yang ketiganya di sini. SO3 seperti yang tadi cara saya. Taruh saja dahulu seperti ini, baru kemudian berikan garis satu agar tidak pusing. Bentuknya seperti apa? Gambarkan dulu saja kira-kira kalau 3 itu seperti apa. Kayaknya gambaran bagus segitiga kan ya. Kalau yang belum hafal, nanti kalau dihafalkan akan lebih bagus. Kemudian di sini S seperti yang tadi, S akan memberikan kepada oksigen otomatis ya. Karena di sini butuh ya. Jadi oksigennya akan dikasih. Sudah nih. Sudah masuk oksigennya. Lengkap? Oke, oksigen yang atas sudah lengkap. S juga sudah lengkap. Sudah sama-sama 8. Tapi ingat, S itu bisa menerima lebih kan? Ya, oke. Seandainya kita buat seakan-akan S di sini memberikan semuanya. Oke, berarti sisa berapa? Masih sisa ada 2 lagi ya. 2 lagi bisa dipakai berikatan? Bisa. Taruh 1 di sini, 1 di sini. Ya. Oke, bisa ya? Seperti ini. Lengkap? Lengkap, sudah terisi semua. S-nya pun juga sudah masuk, totalnya sudah sesuai. Oke, apakah bisa seperti ini? Iya, ini bisa. Satu cara seperti ini bisa. Atau bisa bentuk yang lain. Ya, misal seperti ini juga bisa ya. Oksigen, oksigen. Ini juga bisa seperti ini. Nah, ini berubah-ubah memang kondisinya. Bisa melakukan yang namanya delokalisasi elektron. Kita perhatikan S-nya berarti sudah tidak punya elektron bebas lagi ya, pasangan elektron bebasnya sudah tidak ada. Maka ini sudah jelas ini tidak termasuk sebagai polar ya, ini sebagai non polar. Maka jawabannya adalah SO dan SO2. Kalau ada yang bertanyakan silahkan di komen saja di bawah, nanti akan Kak Noval bahas lagi. Oke, terima kasih semuanya, bye bye.